Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua kelas 11 dan kelas 12. Oke, ketemu lagi dengan Bu Dinda. Di sini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau soal-soal AKN dalam numerasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Kemarin kita sudah membahas tentang soal, yaitu di situ ada seorang Bu Siti yang mendapat tugas dari sekolahnya untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Di situ ada dua toko, yaitu toko rezeki dan toko makmur. Untuk hari ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang soal nomor 4. Masih sama tentang Bu Siti yang mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, pulpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur seperti pada gambar berikut. Untuk yang toko rezeki masih sama, bisa ada buku penghapus pensil dengan paket hemat dengan harga Rp62.000. Di toko rezeki, paket yang kedua ada paket ekonomis. Itu ada jenisnya buku sama pulpoin. Untuk harganya Rp57.000. Dan untuk yang ketiga di toko rezeki, paket murah dengan harga Rp17.000 mendapatkan buku dan satu penghapus. Bedanya dengan toko makmur, untuk toko makmur di sini ada penghapus, pensil, dan buku itu paket sedang dengan harga Rp48.000. Dan toko makmur paket yang kedua yaitu paket besar. Di sini ada bukunya ada 7 ya. Bukunya ada 8 dan beberapa pulpoin yaitu ada 12. Ini paket besar dengan harga Rp90.000. Terus yang ketiga yaitu ada buku tulis, pulpoin, dan penghapus. Di sini semuanya paket lengkap. Paket lengkap dengan harga Rp64.000. Yang ditanyakan, Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. 5 paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar Rp125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan pulpoin, maka paket yang dapat dibeli adalah dengan Bu Siti mempunyai uang dananya adalah Rp125.000 dan keinginannya yaitu setiap paket hadiah harus ada penghapus dan pulpoin, maka paket yang dapat dibeli adalah di situ setiap paket hadiah harus ada penghapus dan pulpoin. Setiap paket hadiah harus ada penghapus dan pulpoin. Untuk yang di sini, untuk yang ada penghapus dan pulpoinnya yaitu paket hemat, paket sedang, dan paket lengkap. Untuk aplikasinya kita lihat. Ini ada paket sedang dan paket hemat. Jadi sedang, lengkap, sama hemat.
yang satu paket ekonomi dan yang satu paket sedang. Di sini paket ekonomi tidak ada penghapusnya, paket sedang ada. Jadi kalau yang ada penghapusnya dan ballpointnya yaitu paket sedang dan paket hemat. Coba kita klik. Oke, apakah benar? Jawabannya 1. Ini benar ya. Terus 2, berarti 1 paket ekonomi dan 1 paket sedang. Karena di sini sedang ada penghapusnya, nanti bisa dibagikan. Terus 1 paket hemat dan 3 paket murah. Paket hemat dan paket murah. Oke, paket hemat dan paket murah di sini ballpointnya lebih dari 1 dan ini tidak ada, maka bisa dijadikan 1. Jadinya 1 paket hemat dan 1 paket murah. Untuk yang keempat, 1 paket ekonomi dan 5 paket murah. Kalau ekonomi sudah tidak ada penghapusnya, kalau murah ada cuma 1. Kalau dibagi nanti tidak cukup. Jadinya 1 paket lengkap dan 2 paket murah. 1 paket lengkap dan 2 paket murah. Karena di sini ballpoint sama penghapusnya lebih dari 1. Jadinya 3. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 dan 5. Oke, ini untuk yang soal ke-4. Untuk yang kelima masih sama, tapi untuk soalnya berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur. Di situ mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah dibanding harga di toko rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Benar atau tidak? Atau bahwa harga ballpoint di toko makmur ini lebih murah daripada toko rezeki? Bahwa ingat di soal yang kemarin bahwa toko rezeki itu lebih murah daripada toko makmur. Bisa dilihat dari paket-paketnya. Di sini paket hemat 62. Kalau di sini paket sedang saja 48. Paket ekonomis 57. Di sini paket lengkapnya 64, paket murahnya 17, di sini 90. Oke, berarti pernyataannya adalah sah. Oke, coba kita lihat. Salah ya, karena di toko rezeki itu harganya lebih murah. Kita bisa dilihat dari paket-paket, macam-macam paket. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk AKM hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang numerasi yang dari bab yang terbaru. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Gas sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 dan kelas 12. Hari ini saya akan melanjutkan proses pembelajaran AKM, di mana tadi untuk kategori numerasi sudah disampaikan oleh Bu Dinda. Nah, kali ini saya akan membahas terkait yakni berkaitan dengan literasi teks informasi, di mana kalian bisa melihat di situ ada sebuah gambar. Ya, yang pertama itu teks 1, di situ ada sebuah bacaan. Teks 2, di situ ada sebuah gambar. Namun sebelumnya saya bacakan dulu
Untuk yang teks 1 nanti kalian bisa menyimpulkan jawaban mana yang tepat yang sesuai pada bacaan tersebut. Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Setiap tahun sekitar 300 kg makanan dibuang setiap orang di Indonesia. Bayangkan, tumpukan 4.000 kulit pisang seperti itu timbunan sampah makanan kita setiap tahun. Jumlah makanan yang terbuang itu bisa memberi makanan juta orang di negara ini. Padahal masih ada jutaan anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Salah satu sebab berlimpahnya limbah makanan adalah perilaku kurang bijak. Masih banyak orang Indonesia yang tidak menghabiskan makanannya atau membiarkan makanannya hingga kadaluarsa. Kita harus mengubah sikap inilah. Dari bacaan yang sangat sedikit itu, tentunya kalian bisa menjawabkan soal yang ada pada bacaan tersebut. Untuk teks yang kedua, di situ ada sebuah logo, kurangi limbah makanan. Gambar yang pertama berupa makanan, gambar yang kedua berupa belanja di supermarket, belanja. Untuk gambar yang ketiga sampah makanan, dan yang terakhir di situ ada gambar sebuah wadah atau panci. Nah, kita menuju ke pertanyaannya. Ada dampak perilaku tertib dalam mengkonsumsi makanan. Ada dampak perilaku tertib dalam mengkonsumsi makanan. A. Sedikit anak Indonesia yang kekurangan makanan. B. Penyakit busung lapar tidak akan pernah ada di Indonesia. C. Orang Indonesia sering membiarkan makanan kadaluarsa. D. Menghilangkan 300 kg sampah makanan. Jadi jawabannya apa? Ada dampak perilaku tertib dalam mengkonsumsi makanan. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu apa? Jawabannya yang tepat yakni A. Sedikit anak Indonesia yang kekurangan makanan. Jadi semua orang di Indonesia cenderung suka makan dan alhamdulillah tidak ada yang kekurangan makanan. Ini dampak perilaku tertib dalam mengkonsumsi makanan. Sudah ya, cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Oke. Untuk AKM hari ini yaitu tentang tetap ya survei karakter. Minggu kemarin saya udah menjelaskan tentang apa sih survei karakter itu, dan ini saya akan memberikan 2 contoh soal untuk kalian pahami. Asesmen kompetensi minimum di survei karakter. Oke, soal survei karakter. Nah, ini ya kalian baca. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Seleksi tersebut untuk memilih 1 orang penerima beasiswa dengan materi seleksi A, B, dan C. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A. Namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Apa yang dilakukan Doni? Nah, di situ jawabannya ada 4 poin ya. Mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya, menggunakan waktu luangnya untuk belajar semua materi. Yang C, fokus untuk memperoleh nilai optimal pada materi yang dikuasai. Lalu yang terakhir ada berharap bisa mengerjakan semua materi tes yang diujikan. Kalau jawabannya lebih tepatnya itu di A, mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Kenapa? Jawabannya di A, karena si Doni untuk materi B dan C dia udah mampu mengerjakannya. Tetap si Doni harus melakukan belajar di materi B dan C. Namun untuk lebih
bagusnya lagi, Doni kan nggak bisa mengerjakan di materi A, dia harus lebih fokus untuk materi A, dia harus belajar di materi A. Jadi Doni harus mengikuti bimbingan belajar di materi A, tapi materi B dan C tetap harus diimbangi. Jadi supaya apa? Agar nilai si Doni ini tetap stabil atau tetap sama dari A, B, dan C, kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau kalian udah, contohnya ya, kalau kalian udah materi B dan C kalian udah bisa, terus kalian pindah ke materi yang kalian nggak bisa, jadi kalian udah terlalu fokus di materi A dan materi B, C kalian bisa lupa. Jangan sampai. Jadi walaupun kalian bisa di materi B dan C, tetap harus kalian imbangi. Jadi materi A, B, dan C kalian tetap fokus, tetap bisa dikerjakan, tetap bisa mengerjakan, kayak gitu sih contohnya ya. Jadi lebih fokusnya di materi A, tapi materi B dan C jangan sampai lupa untuk dipelajari juga, agar tetap sama, agar tetap nilainya tetap seimbang atau tinggi. Itu tentang jadi untuk jawabannya lebih tepatnya yaitu mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Lalu soal yang kedua ya. Jadi intinya itu nanti kalian apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian laksanakan, kalau kalian nggak bisa jangan ditinggalkan. Jadi kalian harus tetap mencari tentang materi-materi apa yang kalian nggak bisa itu, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kalau nggak bisa materi itu kalian tinggalkan, kalian lebih fokus materi yang kalian bisa. Nanti jangan. Jadi intinya itu kita itu kalau bisa seimbang kayak gitu ya. Jangan, contohnya kayak belajar matematika, jangan, kita nggak bisa belajar matematika, kita nggak bisa pelajaran matematika ya, tapi kita akhirnya meninggalkan mata pelajaran matematika. Jangan sampai. Jadi kalau kalian hobi kalian di bahasa Indonesia, kalian lebih fokus ke bahasa Indonesia saja, matematikanya ditinggalkan. Jangan. Jadi kalian tetap harus mengimbangi, gimana pun caranya kalian harus tetap mengimbangi agar kalian tetap bisa mengerjakan dua materi tersebut atau dua mapel tersebut, materi mapel matematika maupun bahasa Indonesia, kayak gitu. Yang kedua, ini soalnya ya, Tita adalah siswa pertama di sekolahnya yang mendapatkan kesempatan mengikuti pemilihan siswa berprestasi tingkat nasional. Tita belum memiliki gambaran mengenai kegiatan tersebut. Ia hanya memiliki waktu 1 minggu untuk mempersiapkan diri. Apa yang harus dilakukan Tita? Itu ada sampai 4 poin ya, A sampai D. Mencari informasi dari berbagai sumber mengenai ajang pemilihan siswa berprestasi. B. Menunggu informasi dari guru mengenai kegiatan tersebut. Lalu yang C. Mengikuti pemilihan siswa berprestasi meskipun tanpa informasi yang lengkap. Dan yang D. Mencari informasi dari orang lain yang pernah mengikuti ajang pemilihan siswa berprestasi. Kalau lebih tepatnya jawabannya di D ya, mencari informasi dari orang lain yang pernah mengikuti ajang pemilihan siswa berprestasi. Kenapa? Karena kita langsung tanya ke orangnya yang berpengalaman ya. Kita bisa menanyakan apa aja yang udah pernah dia ikuti di ajang tersebut. Kalau yang A, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai ajang pemilihan siswa berprestasi. Nanti kalian bisa bingung di situ. Kalau mencari informasi dari berbagai sumber mengenai ajang pemilihan siswa berprestasi, itu juga lebih tepatnya bisa dari situ juga, cuma lebih tepatnya mencari informasi dari orang lain yang pernah, jadi yang berpengalaman. Yang B, menunggu informasi dari guru mengenai kegiatan tersebut. Kita nggak akan maju kayak gitu, maksudnya kita nggak akan selesai, dan kita nggak akan bisa kalau kita menunggu. Jadi kita harus mencari ya. Yang C, mengikuti pemilihan siswa berprestasi meskipun tanpa informasi yang lengkap. Kalau dari situ mengikuti pemilihan siswa berprestasi meskipun tanpa informasi yang lengkap, itu kurang tepat. Jadi lebih tepatnya jawabannya di D, mencari informasi dari orang lain yang pernah mengikuti ajang pemilihan siswa berprestasi. Jadi kita tanya langsung ke yang berpengalaman, apa aja yang pernah dilakukan
di lomba tersebut, di ajang tersebut, kayak gitu ya. Itu contoh gambaran dari survei karakter hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan soal-soal kayak gini lagi ya, contoh-contoh soal cerita-cerita kayak gini. Oke, sekian dari Bu Eka. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.